beberapa teman-teman suka mengasosiasikan bahwa situasi pandemi ini bisa jadi satu transformasi. Padahal transformasi itu mestinya ya sebelum ada pandemi juga kita mesti melakukan transformasi. Hai Master Ian, semoga dimanapun kamu berada tetap sehat dan semangat ya. Saya Innocent akan menemani kamu semua bincang santai di Master Talk, Inspiration Talk with the Master. Sudah hadir bersama saya ada Bapak Tio Enghok selaku Direktur Master System Infotama. Halo, apa kabar Pak Tio? Kabar baik. Kalau sama Pak Tio nih, nggak lengkap rasanya kalau kita nggak ngomongin hal yang lebih serius nih. Saya mau ngomongin soal perekonomian selama pandemik ini nih Pak. Sebenarnya ini kan hal yang menarik ya Pak. Jadi kalau kita lihat memang perekonomian selama pandemi dari Maret waktu itu memang cukup memprihatinkan ya. Kalau saya lihat data dari BPS nih Pak, Badan Pusat Statistik, jadi pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu sepanjang tahun 2020 minus 2,07% gitu Pak. Nah ini kan menandakan Indonesia itu sebenarnya masih terjebak dalam jurang resesi ya Pak. Dan angka inflasi sepanjang 2020 itu ada di angka 1,68%. Kalau BPS bilang itu adalah angka terendah sepanjang BPS mengumumkan angka inflasi atau data inflasi. Nah, meskipun begitu memang di tahun 2021 ini banyak peneliti yang sudah mengumumkan bahwa 2021 kita akan optimis nih bahwa pertumbuhan ekonomi akan menunjukkan ke arah yang lebih positif lagi. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, pandangan Bapak terhadap perekonomian Indonesia sepanjang 2020 kemarin ini seperti apa Pak? Kalau dilihat ya, yang terjadi di Indonesia ini kan nggak hanya terjadi di spesifik negara Indonesia aja, itu kan terjadi di semua negara ya, dan tergantung dari negara itu sendiri gimana mereka menghadapi ini ya. Yang pasti semua negara ingin pertumbuhan ekonomi tinggi. Pertumbuhan ekonomi selalu related ke inflasi ya. Karena inflasi kan seperti teman-teman tahu ya, kenaikan harga barang gitu kan ya. Nah, kenaikan harga barang biasanya related ke supply and demand gitu ya. Kalau supply-nya sedikit, demand-nya banyak, harga barang naik. Seperti dibilang di BPS bahwa average tahun ini 1,68 inflasi ya. Tapi kalau dilihat dari BPS kan selalu sediakan data inflasi itu kan per bulan ya, dari Januari ke Desember, terus mereka baru kasih tahu average-nya berapa gitu kan. Nah kalau kita lihat dari tahun 2020 dari Januari ke Desember, inflasinya itu boleh dibilang positif ya. Jadi kalau saya mau pinjam istilah ekonom itu kan inflasi manageable ya, inflasi yang manageable. Nah tadi balik ke supply demand. Nah supply demand itu sekarang inflasi tadi kan kecil. Nah mungkin karena supply-nya ada, demand-nya nggak ada. Nah demand-nya nggak ada bukan karena orang-orang di sini nggak perlu barang ya, tapi mereka nggak bisa beli barang. Ya, jadi nggak bisa beli barang, ya supply-nya banyak, ya otomatis harganya nggak bisa naik. Nah, orang nggak bisa beli barang karena ya ekonomi nggak tumbuh. Ya, ekonomi nggak tumbuh, misalnya kalau untuk karyawan ya mungkin gajinya nggak naik gitu kan ya. Kalau untuk pengusaha mungkin jualannya jadi juga pertumbuhannya nggak besar gitu kan. Nah, kalau menurut saya pemerintah Indonesia ini sekarang melakukan inovasi-inovasi yang udah di jalan yang benar ya. Dan Indonesia juga lagi, pemerintah Indonesia lagi menuju ke perbaikan yang menurut saya cukup signifikan dan menjanjikan. Secara sederhana ya tadi, inflasi dari bulan Januari ke Desember itu mengalami penaikan. Oke, nah tapi Pak, apakah mungkin nih menurut Bapak bahwa inflasi itu bisa terjadi lebih parah daripada yang kemarin Pak? Lebih parah, ya bisa aja ya. Misalnya, ini contoh yang lagi tren sekarang ya, pandemik ini ya. Dengan keluarnya vaksin, semua orang positif bahwa pandemik ini akan segera berakhir atau bisa di handle. Tapi ternyata dengan adanya kasus
India, ya itu bisa kejadian yang di luar prediksi semua orang. Ya, jadi saya atau mungkin pemerintah Indonesia cenderung bahwa ekonomi akan membaik ya. Tapi kalau ditanya pasti membaik, saya sih yakin pasti. Ya, cuman tetap ada milestone-milestone atau kerikil-kerikil yang mungkin bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, tapi menuju tren yang positif, yang pasti. Memang semuanya optimis bahwa 2021 ini kita menuju arah yang lebih positif ya Pak. Meskipun memang banyak banget kerikil-kerikil yang terjadi yang seperti tadi Bapak bilang di India sudah terjadi walaupun sudah ada vaksin tapi ternyata meningkat. Nah, kalau di Indonesia sendiri nih Pak, kita lebih spesifik. Apakah dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi perusahaan yang saat ini mungkin ada yang WFH, ada yang WFO, ada yang WFO udah full, apakah kita sudah siap berkompetisi secara bisnis di era yang seperti ini, dalam kondisi yang seperti ini? Ini kan situasi yang selalu ada perubahan dari zaman dahulu sampai sekarang ya. Jadi ya kebetulan situasi sekarang ini pandemi. Sebelum-sebelumnya kan ada juga ya situasi-situasi mungkin saya ambil contoh beberapa tahun, mungkin 10 tahun lalu ya, di mana saya pengguna handphone Nokia gitu kan ya. Saya nggak pernah terpikir bahwa Nokia akan mengalami penyusutan bisnis seperti waktu itu ya. Itu satu case ya. Beberapa vendor IT juga, yang vendor besar ternyata kalau mereka tidak mengantisipasi situasi saat itu, mereka juga akan mengalami kesulitan ya. Dan situasi-situasi ini menimbulkan opportunity baru ya, seperti pemain-pemain IT sekarang ya. Mungkin teman-teman udah tahu juga bahwa kayak social media provider, misalnya Facebook, WhatsApp gitu kan, dimana dulu nggak pernah terpikir bahwa ini company-company yang akan tumbuh seperti sekarang ini. Situasi ini selalu, bisnis ini selalu up and down. Kalau ada orang yang merasa up, ya mestinya mungkin sebentar lagi down. Nah, maka mereka pada waktu up, mereka harus antisipasi, bikin transformasi untuk down-nya itu mungkin seminimal mungkin. Misalnya contoh case Nokia ya, kalau dulu Nokia antisipasi, misalnya mereka merubah operating systemnya ke Android, mungkin mereka besar gitu kan. Cuman waktu itu kan Nokia memutuskan nggak pakai Android. Nah, untuk pemain bisnis yang lagi down mungkin harus positive thinking bahwa sebentar lagi up. Nah, up ini yang mesti diantisipasi juga, melakukan sesuatu yang inovasi, melakukan transformasi. Ya, jadi kalau menurut saya transformasi itu ya akan berjalan terus-menerus. Ya, kebetulan ya pandemi ini beberapa teman-teman suka mengasosiasikan bahwa situasi pandemi ini bisa jadi satu transformasi. Padahal transformasi itu mestinya ya sebelum ada pandemi juga kita mesti melakukan transformasi. Oke. Ya. Itu menarik banget sih Pak. Seperti tadi case yang Bapak bilang tentang Nokia, ternyata perusahaan sebesar itu pun memang harus antisipasi. Jadi antisipasi itu bukan hanya dilakukan oleh misalnya perusahaan yang ukurannya lebih kecil gitu. Karena mau kecil ataupun besar, semua memang harus antisipasi, begitu ya Pak ya? Iya. Oke, nah saya mau baca ini ada satu studi yang menarik Pak. Jadi ada studi regional yang dilakukan oleh Oxford Economics terhadap 600 eksekutif senior termasuk 400 UKM di Asia Tenggara. Jadi dari studi itu menyebutkan bahwa perusahaan di Asia Tenggara ini sebenarnya sudah mendapatkan momentum untuk bisa lebih memprioritaskan pertumbuhan dan experience pelanggan gitu. Nah kalau menurut Bapak sendiri dari studi ini, apakah Bapak melihat bahwa bisnis sekarang ini sudah mencapai titik transformatif, meskipun tadi Bapak juga sebutkan kalau sebenarnya transformasi itu memang harusnya berjalan, ada atau tidak adanya pandemi gitu. Gimana Pak? Ya, jadi kalau saya lihat di skala Indonesia lah ya, saya nggak lihat skala regional. Semua perusahaan di Indonesia ini sekarang semuanya melakukan transformasi. Ya. Dari industri banking, industri telco, manufacturing,
ya, dan lain-lain, semua melakukan transformasi. Transformasi yang mereka lakukan, ya, ada dari sisi bisnis proses, ya. Bisnis proses biasanya diantisipasi short term and long term, ya, 3 ke 5 tahun ke depan, plan-nya akan seperti apa, dan tidak akan terlepas mereka akan melakukan transformasi teknologi. Karena saya lihat semua perusahaan di Indonesia ini sekarang udah melihat teknologi ada sesuatu yang bisnis untuk masa depan. Oke. Menurut Bapak sendiri, apakah Indonesia itu sebenarnya mampu nggak sih Pak memanfaatkan momentum ini untuk benar-benar bertransformasi gitu? Mampu nggak mampu ya harus dijalanin. Ya, kalau kita nggak survive ya kita ditinggalin. Ya kita survive ya kita maju gitu ya. Dan saya lihat beberapa company, bukan hanya beberapa company, semua company melakukan semua transformasi. Ya, istilah transformasi tadi ya antisipasi untuk ke depan. Ya, mungkin salah satu contoh yang paling sederhana ya industri banking ya. Industri banking semua sekarang menuju ke yang namanya digital banking. Ya, mungkin kalau lihat di media semua istilahnya digital banking. Ya, mungkin salah satu contoh yang menarik ya tadi ya bank digital ya, walaupun belum servicesnya belum lengkap, tapi euforia bank digital udah di mana-mana. Ya. Teknologi akan menjadi suatu investasi untuk maju ke depan. Mungkin 1 bulan lalu yang saya lihat di media televisi ya, yang jualan pecel lele aja sekarang udah masuk ke teknologi. Ya. Mereka udah masuk ke bisnis digital UMKM.